Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kedatangan pengurus yayasan juga sih sebenarnya. Tapi kebetulan Dokter Tiara. Nah, ini dari informasi terkait seputar bagaimana sih persiapan untuk PTM, terus juga seputar apa-apa yang mau kita lakukan, misalkan tentang kesehatan ataupun makanan, minuman harus dipersiapkan. Jadi gimana Bu Dokter? Kabar? Baik, kabar Ya. baik, alhamdulillah, luar biasa. Ya, kita memang dari rumah tapi selalu komunikasi dari WhatsApp terkait perkembangan persiapan PTN. Nah, ini termasuk nih Bu Dokter, ini kan ada debatable nih antara ID kemarin kalau nggak salah masih belum merekomendasikan terkait penyelenggaraan PTN. Kira-kira pandangan apa gitu? Saya tahu pasti Bu Dokter bagian dari ID ya kan, tapi paling tidak ini kan ada kebijakan, kita harus bisa selaras tuh. Kira-kira gimana tuh? Masukannya nggak Ya, terkait PTN? memang rata-rata ya tidak merekomendasikan karena memang belum adanya vaksin untuk anak usia di bawah 12 tahun. Karena kalau misalkan belum adanya vaksin berarti kan belum ada proteksi. Belum ada proteksi untuk anak-anak gitu. Sedangkan kita mau mereka udah ada terproteksi, ibarat mau perang. Kalau misalkan mau perang kan kita juga, tentara kita harus ada proteksinya ya buat tubuh gitu. Oh, ada imunitasnya ya, daya tahan tubuh ya. Makanya memang menjadi perdebatan lah. Cuma kan seperti virus influenza yang sampai virus influenza kan dari zaman dulu ya. Udah purba lah. Iya. Sampai sekarang tidak hilang. Okay. Makanya biasanya tuh virus itu pasti COVID itu mungkin dia tidak akan menghilang dan akan bisa lama hidup bersama kita. Namun memang mungkin lemah gitu. Lemah pun juga karena akibat bantuan dari ya ini program pergerakan vaksinasi yang ada di Indonesia dan seluruh dunia yang untuk membantu terbentuknya herd immunity. Makanya kalau misalkan semua orang divaksin, makanya virus itu kan mutasinya jadi lebih jarang. Karena banyak nih kemarin udah kita diserang sama Delta kan yang jadinya membludak. Makanya vaksin itu penting dan itu memang program pemerintah dan gratis. Sekarang dapatnya mudah banget, bahkan kayak di mall ada, di tol ada, mau naik pesawat ada, yang belum divaksin semua tuh ada. Makanya memang vaksin itu sangat penting banget gitu loh. Hanya karena memang untuk anak-anak vaksinnya itu belum ada izinnya gitu. Bukannya belum ada ya, karena memang risetnya kan udah ada, udah bisa untuk Sinovac dan Pfizer untuk anak-anak usia 12 tahun udah direkomendasi, udah ada gitu, udah di bawah 12 tahun. Iya, penelitiannya udah ada. Kalau Moderna baru diteliti gitu. Jadi cuma memang di Indonesianya belum ada. Kemungkinan besar anak-anak akan divaksin. Iya, hanya untuk menunggu waktu aja untuk izinnya itu. Oke. Dan selanjutnya nih untuk persiapan sekolah sendiri pun ada tips and trick gak nih? Ya, karena untuk PTMT kan selain kita juga buat persiapan sebelum sekolah, selama PTMT, terus juga setelah, ya kan, kalau bisa setelah PTMT ngapain gitu. Jadi bukan hanya sebelum doang atau pas sesudah, setelahnya juga kita juga harus. Jadi sebelumnya apa nih? Nah, kalau kita ngomongin sebelumnya, yang pertama anak-anak pertama banget itu adalah menjaga mobilitas gitu. Karena memang kita udah tahu, kita udah 1,5 tahun di rumah dan mall udah banyak yang udah dibuka ya setelah PPKM ini. Kalau bisa orang tua murid membatasi mobilitas. Jadi kita sama-sama menjaga, bukan buat anak kita doang kok, karena kan di sekolah tuh kan komunitas ya, ada anak orang lain, ada guru-guru, keluarga guru, pengantarnya, ya, dan juga ininya. Jadi kita bukan hanya menjaga anak kita, menjaga anak orang lain dengan membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas anak di tempat keramaian. Selama di luar jam PTM. Mungkin kalau memang anak-anaknya mau bosan nih di rumah, kalau bisa cari tempat yang outdoor aja. Kalau mau misalkan main-main di mana. Selama pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, insya Allah. Jadi di outdoor sekalipun juga disarankan untuk pakai masker. Iya, kalau ada kan, kalau di tempat umum ada orang lain bukan kita doang. Oke, jadi itu ingat
kita juga harus menjaga mobilitas, sekalipun memang harus keluar untuk olahraga dan lain sebagainya, disarankan untuk tetap memakai masker. Ini udah bener nih mic-nya. Harusnya udah bener nih. Tiba-tiba ini lagi. Kedua lagi. Gak apa-apa. Ini lagi percobaan nih timnya di sini. Oke. Terus selanjutnya yang kedua adalah persiapan anak itu sendiri. Ya. Persiapannya bisa dari makanan, vitamin. Ya. Pertama mungkin kalau memang punya vitamin di rumah, silakan konsumsi vitamin yang ada. Gitu. Terus kedua, nutrisi dari anaknya juga harus bagus karena imunitas emang itu kok nggak ada obat-obat khusus yang lain yang memang harus dari asupan-asupan gizi baik gitu. Makanya misalkan dari buah, vitamin, buah yang mengandung banyak mineral vitamin, terus juga sayur-sayuran dan seperti itu. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah aktivitas sang anak, karena anak kan di rumah doang kan nonton TV, YouTube tuh nggak baik juga. Kalau bisa olahraga, silakan olahraga ikut sama mama papanya. Olahraga dan makan juga harus diperhatikan. Perhatiin. Makannya tuh makan seperti apa? Apakah mungkin kayak dokter Tirta bilang obat COVID makan jadi bercandaan di TikTok tuh. Jadi kalau makan banyak gitu. Gimana tuh Bu, dokter? Jangan juga kalau makan banyak dengan mobilitas terbatas nanti jadinya anaknya obesitas. Iya. Gitu. Minimal yang sayuran, buah-buahan sesuai dengan takaran dan porsi lah. Dijaga juga gizinya. Gizi. Oke. Terus mobilitas. Nah terus tadi gimana tuh tipsnya ketika kalau bosan di rumah mau ke ruang publik apa aja tuh? Masker? Pakai masker yang pertama. Tapi kalau anak-anak lari-larian apa tetap pakai masker juga? Tergantung. Kalau lari-larian mungkin dia di tempat tertutup kayak mall, lari-larian di mall harus tetap pakai masker. Tapi kalau ruang terbuka? Kalau ruang terbuka, kalau memang anak itu bisa menjaga jarak dan dipastikan menjaga jarak sama orang lain ya mungkin kalau lagi lari-larian memang lari kencang, olahraga ya lagi lari olahraga ya kalau mau dilepas boleh. Cuma kalau bisa untuk anak yang belum dapat proteksi vaksin pakai aja selama bertemu dengan orang yang bukan satu rumah. Betul. Nah kedua, ada juga pertanyaan nih dari guru-guru. Sekolah khawatir, takut dipersalahkan kalau misalkan terjadi sesuatu. Nah, bisa nggak kasih tips nih buat guru-guru yang support terhadap sekolah itu, kira-kira apa yang harus kita dilakukan sama mereka? Sama juga kalau guru-guru kalau membatasi mobilitas juga di luar. Mobilitas ya menghindari keramaian, ke tempat yang tidak diperlukan itu juga dibatasin. Terus juga mungkin kendaraan umum. Naik kendaraan umum ya. Ini berlaku untuk semua. Untuk semua ya. Terus habis itu sebenarnya sih sama mau anak begini tetap juga jaga gizinya, vitaminnya gitu. Dan itu yang terpenting juga ya kalau guru-guru untuk yayasan kita sendiri itu adalah random swab. Random swab berarti masih tetap kita kan udah melakukan ini dari awal COVID ada itu random swab itu juga sangat penting. Itu coba dijelasin tuh Bu. Jadi kadang-kadang ada pegawai yang agak sinis gitu ngeliat saya bawa kotak-kotak gitu. Jadi maksudnya apa kita melakukan random swab? Maksudnya adalah tujuannya kita menjaga staf dan karyawan, guru juga menjaga anak-anak kita gitu. Siap. Jadi efeknya untuk pribadinya dia dan lingkungan kerja ya. Karena kita kan penyedia tempatnya, kita harus bertanggung jawab. Siap. Gitu. Jadi adanya random swab dari zaman dulu COVID ada pun untuk sekolah kita itu penting sekali. Juga ibu-ibu guru ya, ibu-ibu yang anak yang ada di rumah, orang tua murid akan lebih rasanya lebih percaya, lebih nyaman. Oh sekolah kita ngadain random swab kok gitu. Dan itu kan pilihannya memang random ya. Random dan memang dilihat mobilitasnya sih. Saya sih kadang-kadang misalkan si A ini ternyata dia baru pulang kampung. Pulang kampung tuh mungkin ke Tangerang aja udah termasuk pulang kampung ya. Jadi kalau guru-guru yang OB, jadi tolongnya random swab ini buat kebaikan kita bersama. Jadi kalau ngeliat saya bawa kotak-kotak yang untuk swab pribadi itu jangan takut, jalanin aja.
Emang nggak usah takut karena Betul. memang itu salah satu indikator untuk menjaga preventif ya. Siap. Nah, selanjutnya mungkin saran nih untuk kita sekolah nih, apalagi nih kira-kira. Kan sudah diberikan rujukan-rujukan, nah ternyata kita sudah ada random swab itu lagi, ada apa lagi kira-kira? Ya mungkin itu ya, memang tempat cuci tangan sudah kita lakukan juga, Ya, kan, titik-titik tempat cuci tangan. Ya. Terus mungkin sedia hand sanitizer, Ya. ventilasi Ya, ventilasi ventilasi. harus kita jaga gitu karena COVID ini kan kalau ruangan tertutup ventilasinya terbatas kan itu dia lumayan ini ya sangat resiko tinggi untuk terkena penyebaran Siap, gitu. siap. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum dan sesudah PTMT itu disinfeksi, Oke, ya kan jadi- sudah kita lakukan juga. Ya, memang sebelum kita lakukan, sesudah kita lakukan. Minimal mengelap tempat-tempat yang memang dipakai Benar. sama anak. Ya. Ya mungkin itu kali Bu Dokter. Belum. Apa lagi Kan nih? pas belajarannya belum. Oh iya, pas pembelajaran gimana tuh? Pas pembelajaran PTMT yang pertama kan kita udah mengenal kalau dulu kan dari berapa M ya dulu 5M. Oh 5M. Oh, sekarang Sebenarnya berapa? udah ada 7M untuk Apa aja tuh 7M? masyarakat dan yang lain yang 7M, bukan sekolah ya. 7M. 7M. Satu, pakai Satu, masker. Pakai masker. Masker juga sebenarnya jangan sampai nurun-nurun ke bawah gitu ya. Ke dagu nggak boleh. Boleh, apalagi di bawah hidung juga nggak Di boleh. bawah hidung nggak boleh. Masker yang benar. Oke, gitu. pakai masker yang benar. Kalau- 2, Sama-sama saling jaga. Kedua adalah mencuci tangan. mencuci Sebelum tangan. dan sesudah aktivitas. Nah, berarti sudah ada tempat-tempat cuci tangan dimanfaatkan Iya, ya. atau hand sanitizer, Hand sanitizer. bawa sendiri. Ya, kita atau- punya sanitizer di ruangan, kita juga punya tempat cuci tangan. Ya, Tinggal edukasi mau cuci tangan atau enggak gimana nih. Iya. Jadi sekarang diwajibkan sesudah dan sebelum mm-mm. PTM wajib cuci tangan. Iya, dan cuci tangannya juga cuci tangan yang benar. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita belajar cuci tangan yang benar seperti apa Siap. gitu. Terus yang ketiga menjaga jarak. Ya. Jaga jarak, Jaga jarak. ya, jaga jarak 2 meter. Jangan terlalu berkerumun sama teman-teman karena udah lama nggak ketemu nih, gitu kan. Jadi makanya berkerumun. Siap. Tiga, Terus keempat menghindari keramaian. Menghindari ya kan? keramaian. Kalau tidak penting-penting banget nggak usah ke sana. Siap. Gitu. Kalau misalkan mau ke mall, kalau bisa nggak usah dibawa anak, gitu. Siap. Terus membatasi mobilitas. Kalau memang tidak ini banget. Ya, terus. Kalau misalkan mobilitasnya tidak terlalu penting banget, nggak usah gitu membatasi mobilitas. Nah, yang terbaru ini adalah yang ke-6 dan ke-7. Satu, itu menghindari makan bersama orang yang tidak serumah. Iya. Gitu, makanya kan kita kan cuma sekolah 1 jam doang nih, dan anak-anak kan harus sudah sarapan kan, nggak usah makan kan. Gitu. Terus yang terakhir adalah ini, menghindari foto bersama tidak menggunakan masker. Oh, nggak boleh foto-foto ya? Boleh, kalau mau foto pakai masker, kenapa harus dilepas? Kecuali kalau serumah, kecuali jaga jarak fotonya. Sedangkan kalau foto-foto kan kayaknya kalau jaga jarak nggak mungkin ya. Pasti biasanya kita foto-foto deket-deketan gitu. Makanya kalau mau tetap foto tetap pakai masker. Intinya masker selama di sekolah tidak boleh dilepas. Habis pulang sekolah nyampe mobil gitu atau nyampe rumah, maskernya langsung dilepas, diganti. Dan nyampe rumah yang paling penting itu setelah PTMT langsung mandi gitu. Jangan Siap, sampai mandi ya. tidur-tiduran, duduk dulu balas-balas WhatsApp atau ngelihat Instagram, nonton TV atau makan, jangan, langsung mandi. Kalau bisa keramas. Oh, gitu. Berarti yang guru-guru pun kalau tadi katanya Iya juga sama. Oke, kalau naik kan Kayak- memang tidak diwajibkan untuk naik umum. Iya. kan? Tapi kalau sewaktu-waktu terjadi sekalipun presidensial, jadi harus bawa baju ganti. Iya, harus misalkan gurunya esensial harus pakai kendaraan umum atau gimana. Iya. Minimal guru nyampe sekolah harus ganti baju atau kalau bisa mandi ya mandi. Oh, mandi. Ya, Oke. karena kita menjaga anak-anak kita di sekolah. Gitu. Pas penyelenggaraan ya. Iya. Tapi diwajibkan, disarankan sama pemerintah memang nggak Iya. boleh, Tidak boleh. nggak boleh naik kendaraan. Setelah itu, setelah PTMT, yang pertama tadi yang tadi saya bilang harus mandi gitu. Iya.
Terus juga kalau seandainya ada demam atau apa, itu langsung dilaporin ke guru. Bu, Oke. anak saya ini. Jadi gitu. kalau di rumah ada yang demam atau si anak demam-demam demam, Sudah tuh ya, laporkan. jangan pergi, jangan berangkat lah ya. Jangan sampai ke sekolah. Oke. Dan yang ditekankan di sini kan takutnya orang-orang berpikiran ya pulang sekolah langsung demam nih. Gejala COVID tidak langsung serta-merta langsung di direct langsung sekarang juga. Seketika langsung demam. Nanti kadang-kadang ada mungkin yang ini habis sekolah nih terus langsung demam. Enggak, biasanya mungkin pas weekend atau 4 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya. Imunitasnya itu masih di cross check Makanya and check memang ya. harus dikasih tahu juga, jangan sampai ini gara-gara sekolah. Orang tua murid ataupun lingkungan si anak juga saling support terhadap Saling laporkan. ya, nah, apa Peduli lah, namanya, dia peduli. peduli untuk menjaga kesehatan kita bersama. Iya. Oke Bu Dokter, mungkin ada lagi tips terakhir ataupun pesan-pesan buat orang tua murid dan Waraskul? Pesannya adalah masker selalu dipakai, jangan sampai turun di hidung. Oh iya, nah itu makanya itu polisinya dokter kecilnya mungkin harus diaktifin Ya. lagi tuh. Nah, nanti mungkin ada polisi-polisi yang ini ya. Ya, polisi masker deh. Oke tuh Bu Dokter, makasih ya atas waktunya ya kan, mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol terkait kesehatan masa pandemi dan juga apa-apa aja yang mau menjadi saran masukan selama misalkan tips olahraga, makan sehat dan juga diet dan lain sebagainya, ini juga perlu di sehat-sehat lah ya kan. Betul ya, saya juga harus pola hidup sehat nih ya kan, biar lebih kurus ya kan, biar lebih wah gitu deh. Gitu ya, mungkin makasih atas waktunya nih, mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bye.